Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, khususnya bangsa Indonesia, pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang capres yang tidak boleh dipilih. Artinya calon yang nggak boleh dipilih oleh umat Islam, tapi nggak nyebut siapa ini ya. Gak nyebut. Ini berdasarkan standar syariat. Nah, judul yang kita ambil adalah kriteria capres yang haram dipilih dan blunder PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena PBNU membuat membuat ini kriteria yang jangan dipilih. Sebenarnya yang syar'i yang jangan dipilih itu yang mana? Ini yang akan kita terangkan. Tentu salah satu kriteria yang seorang capres atau caleg calon pemimpin, ini pemimpin apapun dilarang dipilih, itu sebenarnya adalah faktor kebodohan. Bodoh itu gak boleh dipilih. Ini dasarnya adalah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an, ya Ka'b bin Ujrah, a'adzana Allah min imaratis sufaha. Qalu ya Rasulullah wa ma imaratus sufaha? Qala umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati faman saddaqahum bikidhbihim wa a'anahum ala zulmihim fa ulaika laysu minni wa lastu minhum wa la yaridu alayya hawdi wa man lam yusaddiqhum bikidhbihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fahum minni wa ana minhum wa sayariduna alayya hawdi. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, hai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungi kita dari kepemimpinan orang-orang bodoh atau orang-orang dungu. Mereka bertanya, apa kepemimpinan orang-orang bodoh itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab, mereka adalah para pejabat yang akan datang sesudahku. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak meniti jalanku. Maka barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong kezaliman mereka, maka mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka, dan mereka tidak akan mendatangi aku di telagaku. Dan barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, maka mereka termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka, dan mereka akan mendatangi aku di telagaku. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Nah, hadis di atas memberikan beberapa pesan penting bagi kita, terutama masa-masa pemilu seperti sekarang ini. Pertama, kita tidak boleh atau haram memilih pemimpin yang bodoh atau yang dungu. Itu gak boleh. Kita wajib berlindung kepada Allah dari pemimpin yang dungu dan yang bodoh, dan gak boleh memilih. Ini haram hukumnya. Kedua,
yang dimaksud bodoh adalah tidak hanya bodoh dari segi skill dan intelektualitas dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara. Bukan itu yang dimaksud bodoh, tapi dijelaskan di dalam hadis ini. Ketiga, pemimpin yang bodoh maksudnya adalah pemimpin yang tidak mengamalkan ajaran agama dengan benar, seperti calon pemimpin yang tidak sholat, senang minuman keras, tidak puasa, senang video porno, dan lain-lain. Itu gak boleh dipilih, gak boleh. Ini yang dimaksud bodoh yaitu. Kemudian keempat, pemimpin yang bodoh dan jauh dari ajaran agama, kalau sudah gak sholat, gak ibadah, ini akan membawa pada karakter suka berbohong dan emosi. Dan dari emosi nantinya akan mengantar pada tindakan kezaliman. Karena orang zalim itu biasanya emosi. Kelima, orang yang mendukung pemimpin yang bodoh, tidak agamis, pembohong dan zalim, mendukung atau memilih, maka diancam bukan termasuk golongan Rasulullah SAW. Dan tidak akan mendatangi beliau. Rasulullah bukan golongan dia, dia bukan golongan Rasulullah. Ingat, di dalam Al-Quran, kelompok yang bukan golongan Rasulullah itu masuk aliran sesat, kelompok tersesat. Kemudian, dan diancam tidak akan mendatangi beliau di telaga Al-Kautsar di akhirat kelak untuk minum. Gak akan datang ke Al-Kautsar. Kemana kalau gak ke Al-Kautsar itu? Kira-kira kalau tidak datang ke Al-Kautsar, berarti ini kan terjun ke neraka jahanam itu. Ini yang kelima. Keenam, ini orang yang tidak mendukung pemimpin yang bodoh, tidak memilih pemimpin yang bodoh, atau tidak memilih yang tidak agamis, yang pembohong dan zalim, maka dijanjikan termasuk golongan Rasulullah SAW dan akan mendatangi beliau di telaga Al-Kautsar di akhirat kelak. Ini ya, yang baik. Orang-orang yang baik ini gak mau memilih atau mendukung orang bodoh, gak mau. Tidak agamis, pembohong dan zalim, gak mau. Kemudian ketujuh, ini berarti kita ini wajib mendukung dan memilih pemimpin yang berilmu, mengajarkan agama, mengamalkan ajaran agama, tidak bohong dan tidak zalim. Ini yang wajib kita pilih. Nah, dari sini saudara, kemudian ada pertanyaan, mengapa umat Islam wajib memilih pemimpin yang berilmu, mengamalkan ajaran agama, jujur dan tidak zalim? Karena karakter seorang pemimpin akan menular kepada rakyat yang dipimpinnya. Qala Umar radhiyallahu an-nasu ala dini mulukihim. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, manusia, masyarakat atau rakyat akan mengikuti karakter keagamaan pemimpin mereka. Akan sama dengan pemimpinnya. Maksudnya bagaimana? Ketika suatu bangsa dipimpin oleh seseorang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, artinya agamis, jujur dan adil, maka rakyatnya insya Allah akan mencintai ilmu pengetahuan agama. Rakyatnya menjadi rakyat yang agamis, sejahtera dan mengalami kemajuan. Tetapi sebaliknya, ketika suatu bangsa dipimpin oleh seseorang yang bodoh, tidak sholat, suka menenggak minuman keras, mudah emosi, gemar video porno, dan aneka keburukan lainnya, tentu karakter ini berbahaya bagi generasi bangsa yang kita cintai ini. Kan saya kira kita saudara-saudara umat Islam gak ingin anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita tidak sholat, suka narkoba, minuman keras, mudah emosi, gemar video porno. Kan gak ingin begitu. Kita ingin baik-baik aja. Negara kita ini menjadi negara yang baik. Itu keinginan kita. Nah, ini saudara-saudara ya, yang kriteria pemimpin yang tidak boleh dipilih. Berarti ada pemimpin yang harus dipilih. Nah, inilah alasan ilmiah berdasarkan ajaran agama
Islam yang seharusnya menjadi barometer bagi setiap muslim dalam memilih pemimpin. Siapa pemimpin yang harus dipilih dan siapa pemimpin yang tidak boleh dipilih. Ini kriterianya. Ini blunder PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU sebagai pimpinan tertinggi organisasi keagamaan yang seharusnya diatur oleh para ulama mengambil langkah yang blunder terhadap NU dan warga Nahdliyin sendiri dalam menentukan sikap menghadapi Pilpres. PBNU tidak melakukan pendekatan ilmu agama secara syar'i, bagaimana enggak, aturan syariat enggak, dan wawasan keulamaan yang diputuskan oleh para ulama yang dapat dipercaya itu tidak dilakukan, tetapi justru melakukan pendekatan politik pragmatis dan keuntungan duniawi semata dengan mendukung paslon nomor 2. Ini dengan teror, kata sebagian kawan, pemecatan bagi pengurus yang dianggap membangkang, atau dengan bahasa Ki Marzuki mustamarkan, akan dipecat seperti Ki Marzuki mustamar kalau gak mendukung paslon 02. Ini misalnya ya, salah satu fungsionaris PBNU mengatakan, jangan memilih capres calon presiden yang didukung oleh PKS dan Abu Bakar Ba'asyir. Ada yang bilang begitu. Ini suatu alasan yang dapat menurunkan martabat PBNU. Mengapa? Ini tidak ilmiah. Alasan ini gak level dengan ulama, apalagi duduk di PBNU. Mestinya di PBNU kan ulama besar kan, selevel dengan keulamaannya apa yang disampaikan. Mengapa begitu? Padahal kita tahu calon presiden nomor 2 yang didukung oleh PBNU itu juga didukung oleh Partai Gelora. Partai Gelora ini pecahan dari PKS. Dan Gelora ini Salafi Wahabinya radikal, lebih radikal daripada yang sebelumnya. Dan di situ ada Fahri Hamzah yang pernah menolak hari santri pada waktu Pilpres tahun 2014. Ini ada kumpul di situ. Tapi kita ini enggak pakai alasan seperti ini. Misalnya jangan pilih capres yang didukung oleh Partai Gelora dan Fahri Hamzah. Tahu siapa? Enggak. Mengapa? Karena ini tidak ilmiah, gak level. Kemudian lagi ada juga fungsionaris PBNU yang bilang Gus Muhaimin tidak pernah sowan ke para kiai NU untuk menjadi cawapres. Ini alasan konyol dan blunder PBNU. Mengapa? Padahal yang ngomong begini dari PBNU yang bersangkutan bukan kiai dan bukan ulama juga, hanya duduk di PBNU. Seakan-akan ini pernyataan begini seakan-akan PBNU beranggapan bahwa ulama NU adalah orang-orang yang duduk di PBNU walaupun bukan ulama. Dia yang harus disowani. Sedangkan para kiai yang tidak punya jabatan di NU bukan ulama dan bukan kiai NU. Ini parah begini ini. Saya teringat ya apa yang pernah disampaikan Gus Mus sekitar tahun 2014. Gus Mus pernah bilang MUI itu makhluk apa, kata beliau. Mengapa? Karena ada orang diangkat jadi tukang sapu di MUI lalu bilang ulama, padahal bukan apa-apa. Diangkat jadi tukang ketik lalu ulama. Nah sekarang ini Gus Mus yang mulia, yang terhormat, apa yang sampeyan dawuhkan ini gak cocok dengan PBNU sekarang. PBNU makhluk apa? Karena ada bukan ulama, ada di PBNU dianggap ulama. Lalu pernyataannya mewakili ulama PBNU. Apa begitu? Apa gak cocok Gus? Coba, saya kira ini perlu dikoreksi. Orang-orang yang ada di PBNU, yang ulama dan yang bukan ulama. Mestinya yang ngomong tuh yang ulama, bukan yang bukan ulama. Ini ingat dawuhnya Gus Mus dulu. Silahkan dicari di Google sekitar tahun 2014. MUI makhluk apa? Saya masih ingat itu. Ini sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.